Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa ati sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pertama kali marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita haturkan karena atas limpahan karunia, atas limpahan nikmat yang tak terkira yang Allah sampaikan, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Maka jika sekiranya kita mencoba-coba untuk menghitung-hitung akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita hingga saat ini, maka Allah menantangnya. Tidak akan mungkin ada satupun manusia yang sanggup untuk menghitung-hitung akan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Karena sudah sewajarnya lah. Karena dengan beberapa nikmat yang begitu banyak yang Allah curahkan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Dan janji Allah, siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Siapa yang ingkar, Allah akan turunkan penderitaan berupa azab. Azab yang pedih karena diakibatkan kita ingkar terhadap kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khatib berwasiat, marilah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita isi meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam artian menjalankan semua perintah-perintah Allah secara maksimal dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Karena dengan iman dan takwa, semua nikmat-nikmat yang Allah tersebut turunkan tidak akan mungkin mampu ternikmati secara maksimal kecuali dengan balutan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya satu persatu di antara kita, adakah ingin kita hidup ini dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang terburuk? Saya yakin jawabannya sama persis dengan jawaban saya, yaitu tidak ada satupun orang yang mau hidup susah, hidup yang terburuk. Kemudian saya tanya lagi, adakah di antara jamaah yang ingin hidupnya sukses? Pasti semuanya jawabannya sama dengan jawaban saya. Saya mau menjadi orang yang sukses. Walaupun kalau saya tanya kembali, sukses itu apa? Jawabannya cenderung orang kebanyakan menjawab sukses cenderung berbau materi, berbau dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang di dalam mindset dan pikirannya yang ada di dalam benak hatinya bahwa sukses adalah berbau materi, bukan tidak boleh, tapi ada orang yang justru mengagung-agungkan, membangga-banggakan, dan bahkan menderita lahir dan batin ketika materinya terpuruk. Kenapa demikian? Karena dia
Dan cirinya orang-orang pencinta dunia, dia cenderung menghalalkan segala cara. Padahal dunia ini, kata Allah, la yabun walahum wa man hayatud dunya ila mata'ul ghurur, bahwa dunia ini adalah penipu, dunia ini adalah perhiasan yang senantiasa membuat kita tertipu. Permainan. Karenanya kita hidup di dunia ini menjadi khalifah. Bukan kita dipermainkan oleh dunia. Dunia harusnya menjadi fasilitas. Dan ciri khas orang-orang pencinta dunia adalah dia ketika dia mempelajari ilmu agama sekalipun, agamanya dia giring hanya untuk mendapatkan sekeping kenikmatan dunia. Nah, tidak heran orang-orang pencinta dunia dia rajin ibadah, tapi ibadahnya dia pilih mana yang bisa mengantarkan bisnisnya langgeng. Kalau dia berkuasa, mana kekuasaannya bisa langgeng. Itu yang dia lakukan. Makanya Allah ada memberikan kepada kita tuntunan dan bimbingan. Di dalam Al-Quran itu ada khusus surat yang kalau kita terjemahkan judulnya adalah orang-orang yang curang. Namanya surat Al-Mutaffifin. Dan lihat, orang-orang pencinta dunia itu cenderung curang, culas. Kenapa? Karena dia hanya ingin mendapatkan kekuasaan, hanya ingin mendapatkan kenikmatan, tidak boleh untuk orang lain, hanya untuk dirinya. Di dalam ayat itu disebutkan, "Wailul lil mutaffifin," celaka itu orang-orang yang culas itu, orang-orang yang curang itu. Ada orang ingin berkuasa dengan segala macam cara. Bagaimana agar kekuasaan tetap langgeng? Dengan kekuasaannya dia kerahkan agar dia bisa tetap berkuasa. Dia nggak ingat, dia nggak merenung bahwa hidup di dunia itu hanya sesaat. Kalau saya tanya sama jamaah, ada nggak di antara jamaah yang hidupnya sampai 300 tahun? Saya yakin nggak ada jamaah di sini. Paling 60 tahun, 30 tahun, 70 tahun, nggak ada yang sampai ratusan tahun. Dunia yang kita usahakan apa akan dibawa? Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan masa depan. Makanya Allah menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman dan bertakwa, sudah kau memperhatikan apa yang kau lakukan saat ini untuk apa? Hari esok. Wal akhiratu khairun. Bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih langgeng. Jangan ketika Anda berbisnis di Tanah Abang jualan, orang-orang yang curang itu dia inginnya kalau beli sama yang lain pengen yang bagus, tapi dia jual yang buruk dianggap bagus. Itu orang yang curang. Ketika dia nggak menang, ketika pilpres, dia menganggap curang yang lain. Tapi ketika dia yang menang, dianggap move on dong. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri pencinta dunia itu begitu, menghalalkan segala macam cara. Dia nggak peduli nilai-nilai etika, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Rasulullah, ditabraknya. Kenapa? Karena dia yang berkuasa. Kulidah mamalikal mulk. Ingat, yang memberikan kekuasaan di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pilpres belum kelar, sudah ada selebrasi pidato kemenangan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bukan dari kelompok tertentu, tapi saya menyampaikan tentang kampanye Allah. Allah sudah memberikan bimbingan dan tuntunan dalam Al-Quran. Maka siapa yang lepas dari kitab suci Al-Quran yang didengungkan dan disampaikan oleh ulama, dan kemudian ulamanya diabaikan, tunggu saja kehancuran. Orang-orang yang agamanya hanya diperjualbelikan hanya untuk sekedar sekeping kenikmatan dunia, tunggu saja kehancuran.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tentang ilmu, iblis jauh lebih hebat ilmunya. Kalau tentang ibadah, ibadahnya iblis ribuan tahun di surga. Kenapa iblis kemudian diusir oleh Allah? Karena memang iblis berlaku curang dengan menganggap dirinya jauh lebih hebat. Nah, sebetulnya tidak. Buktinya apa? Coba lihat Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-15, ayat ke-14. Qala anzirni ila yauma yub'atsun. Allah, karena Engkau telah mengusir aku, tolong tangguhkan usiaku sampai manusia dibangkitkan. Pasti dia lemah. Dan dijawab oleh Allah, qala innaka minal munzirin. Ya, aku tangguhkan usiaku sampai manusia dibangkitkan. Dan ini dia sumpahnya kepada kita di hadapan Allah, dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran yang harusnya menjadi renungan bagi kita. Apa yang dikatakan? Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Hai Allah, karena Engkau telah membuat aku tersesat dan terkutuk, akan aku sesatkan semua manusia siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Bagaimana caranya? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Akan aku datangi dia dari depan, belakang, kanan, kiri, tapi tidak ada salah. Maka tidak heran ada orang sholat Jumat tidur, dengerin khutbah tidur, datang Jumatan belakangan, pulang lebih dulu. Kenapa? Karena lebih mengedepankan dunia dibandingkan akhirat. Kenapa? Karena akhirat masih abstrak, dunia jelas. Maka tidak heran ada orang hanya dengan ilmu agama pun bahkan mereka jualan ayat. Demi apa? Demi dunia. Apalagi punya jamaah banyak, tidak tertib itu. Sebetulnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tertipu oleh iblis. Bagaimana caranya supaya tidak tertipu oleh iblis? Karena pendukung iblis jauh lebih banyak dibandingkan pendukung ulama. Jangankan pendukung ulama, pendukung Nabi pun tidak begitu banyak. Jangankan pendukung Nabi, pengikut Allah pun tidak begitu banyak. Yang banyak di dunia ini adalah pendukung dan pengikutnya iblis laknatullah. Jadi kami menang kalah itu urusan belakangan. Yang paling utama, saya pro kepada kalian. Jadi itu harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan melalui khutbah singkat ini menjadi sebuah ibrah, menjadi sebuah pembelajaran melalui pemilu yang sudah kita lewati. Jangan nyesel yang memilih seberang. Kalau kemudian ada apa? Saya tidak takut. Tapi ini demokrasi yang memang curang-curang. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan bahwa mimbar ini, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang menyampaikan ulama? Kalau kita ulama nggak didengarin, kita hidup bukan pada zaman Nabi. Kita nggak pernah ketemu dengan Nabi. Kalau ulama nggak didengarin, mendengarin siapa? Ulama sudah menyampaikan, ada fatwa, ada ini dan segala macam, tapi kan dengerin dia nggak ada masalah. Dan mudah-mudahan melalui khutbah Jumat ini kita bisa merenung, dan mudah-mudahan kita dikembalikan oleh Allah sebelum saat ajalnya tiba. Sebagaimana mukadimah Khatib tadi sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia ini kecuali kau sudah selamat. Bagaimana caranya? Iman dan takwa. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surat Hud ayat 15 itu adalah lanjutannya yang ke-16.
Di 15 Allah memberikan informasi kepada kita tentang cirinya orang-orang pencipta dunia yang mengerahkan semuanya hanya untuk dunia. Dan Allah tidak mengingkari tentang ikhtiar kita untuk dunia. Orang yang mengejar dunia Allah kasih ke dunia dan tidak dikurangi sedikit pun. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Apa yang sudah kau usahakan Allah kasih, tidak dikurangi sedikit pun. Tapi di ayat ke-16-nya Allah jawab, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Maka di akhirat balasannya apa yang kau usahakan itu hanya berbalas dalam bentuk neraka. Saya yakin bukan saja di akhirat, di dunia pun orang-orang pencipta dunia itu kemarin sudah kita mendapatkan pelajaran melalui COVID. Karena abang sudah mulai agak oleng-oleng gitu kan. Saat ini pun belum normal 100%. Maka kemudian banyak orang yang kemudian mengeluh. Kenapa? Karena ekonominya murah-murah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah dengan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, bukan hanya sekedar ucapan, tapi seluruh jiwa dan raga memang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Hidup ini Allah yang atur. Maka tidak ada tuh yang namanya kekhawatiran, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, santai saja. Ya, mudah-mudahan kita melalui seringnya kita ikut taklim, ikut sering kajian, dengerin khutbah, jangan waktu khutbah tidur, nggak kedengeran di khotibnya. Akhirnya nggak dapat apa-apa kecuali selesai untuk Jumatan aja. Justru diwajibkan khutbah Jumat nggak boleh ngobrol, nggak boleh tidur. Itu supaya dapat nasihat dari khotib, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ngomong di sini bukan jauh lebih hebat, tapi ini dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita semuanya saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Kalau salah, Allah ingatkan. Yang salah jangan tersinggung, yang benar jangan merasa jumawa karena dengan keilmuannya. Maka itu posisinya insya Allah di hadapan Allah dua-duanya mulia. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya kita berdoa, bermunajat kepada Allah, menyerahkan seluruh jiwa raga ini agar tubuh ini kelak ketika kembali menghadap Allah dalam keadaan baik, husnul khotimah, dan juga dicabutnya nyawa kita dengan hawina alaina fi sakaratil maut, dimudahkan oleh Allah. Dan juga ketika kita hidup diberikan rezeki yang barokah, diberikan umur yang barokah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan kawan-kawan yang senantiasa qurratul a'yun, dan juga menyenangkan batin untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus secara makro, secara lebih besar, negeri ini mudah-mudahan didatangkan pemimpin-pemimpin yang senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang-orang yang baik Allah menangkan, orang-orang yang baik Allah menangkan, orang-orang yang baik Allah menangkan, orang-orang yang amanah Allah kuatkan, orang-orang yang amanah Allah menangkan, orang-orang yang zalim Allah tumpahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tuhrina wa maulana kulli sahabati rasulullah ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat,